Seni rupa umumnya lebih fokus pada ekspresi individual dan komunikasi ide melalui medium visual seperti lukisan, patung, atau grafik. Sedangkan desain seringkali lebih menekankan pada penyelesaian masalah dan pengembangan solusi yang praktis melalui penggunaan elemen-elemen visual dalam konteks yang fungsional, seperti dalam desain grafis, interior, atau produk. Baik desain maupun seni rupa, dua-duanya memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen dasar seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Garis sebagai elemen dasar tidak hanya membentuk struktur dan membatasi area dalam karya, tetapi juga menyampaikan gerakan dan emosi. Bentuk yang bisa berupa geometri atau organik menciptakan struktur dan dapat digunakan untuk membangun komposisi yang harmonis atau kontras yang menarik nih. Warna dengan spektrum yang luas mempengaruhi suasana hati dan interpretasi serta berfungsi untuk menarik perhatian atau menciptakan harmoni visual. Tekstur memberikan dimensi tambahan dan kedalaman visual, meningkatkan pengalaman sensorial terhadap karya. Sementara ruang, baik positif maupun negatif, menentukan keseimbangan dan fokus dalam komposisi. Proses kreatif dalam desain melibatkan penelitian dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, serta konteks dari aplikasi tersebut, di mana elemen-elemen dasar dipilih dan diterapkan untuk menciptakan solusi yang efisien dan estetis, baik dalam seni rupa maupun desain. Penguasaan elemen-elemen dasar ini memungkinkan praktisi untuk memanipulasi komposisi dan formasi visual, guna menghasilkan karya yang tidak hanya memuaskan dari segi estetika, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memahami dan menerapkan elemen-elemen ini secara efektif, baik seniman maupun desainer dapat menciptakan karya yang tidak hanya memikat secara visual, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks penggunaannya masing-masing. Oke, kita masuk ke contoh pengenalan konsep. Kita gunakan dari desain aplikasi mobile untuk perusahaan e-commerce. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah penelitian. Pada tahap penelitian, tim desain aplikasi mobile untuk sebuah perusahaan e-commerce melakukan survei pasar untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna potensial mereka. Mereka mengumpulkan data melalui wawancara pengguna, survei online, dan analisis aplikasi pesaing. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengguna menginginkan antarmuka yang intuitif, UI yang intuitif, proses checkout yang cepat, dan fitur pencarian produk yang canggih dan akurat. Selain itu, tim juga menganalisis tren desain terbaru dan teknologi yang dapat diintegrasikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, setelah penelitian, baru lakukan perencanaan berdasarkan temuan dari tahap penelitian. Di sini, tim merencanakan struktur aplikasi dengan membuat wireframe atau kerangkanya dulu, dan prototipe awal. Mereka menentukan fitur utama yang akan disertakan, seperti pencarian produk, rekomendasi berbasis AI, dan integrasi dengan sistem pembayaran. Perencanaan juga melibatkan penentuan alur pengguna atau user flow, memastikan navigasi yang mudah, dan menentukan elemen desain seperti warna, tipografi, dan ikonografi yang akan digunakan. Tim juga mengatur timeline proyek dan anggaran yang diperlukan untuk setiap fase pengembangan. Nah, selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, tim desain bekerja sama dengan pengembang untuk mengubah wireframe dan prototipe menjadi aplikasi yang berfungsi secara seutuhnya. Mereka membuat desain visual akhir berdasarkan prototipe yang sudah dibuat, yang meliputi elemen grafis, animasi, dan interaksi pengguna atau UI. Selama proses ini, tim melakukan pengujian usability untuk memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Iterasi dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil pengujian untuk memperbaiki dan menyempurnakan fitur. Nah, selanjutnya adalah produk akhir. Produk akhir adalah aplikasi mobile yang sudah selesai dikembangkan dan siap diluncurkan ke pasar. Aplikasi ini menawarkan antarmuka yang bersih dan intuitif, fitur pencarian yang efisien, proses checkout yang cepat, dan personalisasi berbasis AI tadi. Setelah peluncuran, tim harus memantau kinerja aplikasi dan mengumpulkan feedback atau umpan balik pengguna untuk melakukan pembaruan dan perbaikan yang diperlukan. Nah, selanjutnya fungsional. Fungsionalitas aplikasi dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memahami kebutuhan pengguna dengan cara yang efisien dan efektif. Aplikasi e-commerce ini memungkinkan pengguna untuk mencari produk dengan mudah, menambahkannya ke keranjang belanja, dan menyelesaikan transaksi tanpa hambatan. Fitur rekomendasi berbasis AI membantu pengguna menemukan produk yang relevan dengan preferensi mereka, meningkatkan pengalaman belanja dan kepuasan pelanggan tentunya. Aplikasi juga menyediakan fitur pelacakan pesanan dan dukungan pelanggan yang memudahkan pengguna dalam menyelesaikan masalah. Oke, yang terakhir kita perlu cek adalah tidak fungsional.
Beberapa aspek yang tidak fungsional mungkin termasuk masalah dengan desain visual atau pengalaman pengguna yang kurang optimal setelah peluncuran. Misalnya, aplikasi mengalami keterlambatan dalam waktu muat atau memiliki bug yang mengganggu proses checkout. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Selain itu, jika antar muka desain tidak konsisten atau sulit dinavigasi, pengguna mungkin merasa frustasi dan beralih ke aplikasi pesaing. Meskipun fitur utama berfungsi dan baik, aspek desain dan teknis yang tidak berfungsi dapat mengurangi efektivitas aplikasi secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah ini menunjukkan bagaimana proses kreatif dalam desain aplikasi mobile melibatkan tahap penelitian, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi produk akhir. Keberhasilan aplikasi tidak hanya bergantung pada fungsionalitas fitur-fiturnya, tapi juga pada bagaimana desain dan teknisnya memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Evaluasi terhadap aspek yang tidak fungsional juga penting untuk memastikan bahwa aplikasi terus berkembang dan meningkatkan pengalaman pengguna.